Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan baik. Kali ini kami akan mereview kelanjutan dari film Cross Zero pertama dan Cross Zero kedua. Di mana di Cross Zero Explode cerita masih sama, menceritakan tentang anak-anak terkuat di SMA Suzuran. Di era baru dengan pemain-pemain yang baru, mau tahu kelanjutan cerita filmnya seperti biasa? Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan like-nya. Film diawali di mana Kaburagi Kazeo adalah murid pindahan ke Suzuran. Tapi dia tidak tahu di mana letak sekolah Suzuran. Saat dia mulai bertanya di mana SMA Suzuran, datang 3 orang anak SMA dan Kazeo mencoba bertanya kepada mereka. Tapi mereka bertiga dengan songongnya mengajak Kazeo berantem. Tiba-tiba datang mobil yang nyaris menabrak mereka. Di dalam mobil itu ada murid baru yang bernama Kagami Ryohei. Di SMA Suzuran, para anak baru dihadang di luar gerbang karena di dalam sekolah sedang ada duel menentu penguasa Suzuran antara Goura Toru melawan Takagi Tetsuji. Di tengah kerumunan datanglah si Ryohei dan disusul oleh Kazeo. Kazeo meminta ke Ryohei agar meminta maaf kepadanya karena hampir menabrak dirinya. Tapi dengan sikap angkuh si Ryohei, dia malah menerobos kerumunan dan melompati pagar untuk masuk ke Suzuran. Disusul sama Kazeo yang masih kesal dan menuntut kata maaf dari Ryohei. Di dalam Suzuran, Goura mulai melawan Takagi, tapi sekali kena tabok, si Takagi langsung KO. Di tengah duel, mereka dikejutkan dengan datangnya Ryohei dan Kazeo. Tiba-tiba, Kazeo dihadang oleh salah satu murid Suzuran. Karena merasa kesal, Kazeo pun menghantamnya, dan sekali kena hantam, murid itu terlempar dan giginya pun rontok dibuatnya. Karena kejadian itu, semua orang pun terkejut dengan kekuatan yang Kazeo miliki. Di tempat lain, gak sengaja, Makise bertemu dengan Ken di bar. Makise pun mengajak Ken di tempat dia bekerja di Nakata Auto. Makise bekerja di tempat jual beli mobil bekas milik keluarganya. Makise pun menawari pekerjaan di Nakata Auto ke Ken. Awalnya Ken menolak, tapi setelah melihat pemilik Nakata Auto yang seorang janda cantik dengan antusias, Ken pun akhirnya menerimanya. Di Suzuran, Kazeo dihampiri oleh 3 murid Suzuran yang di awal film tadi. Mereka adalah Ogisu, Momo, dan Goro. Mereka bertiga mengajak Kazeo untuk membuat aliansi agar bisa menguasai Suzuran. Tapi Kazeo menolaknya. Kemudian, Ogisu mulai mengenalkan siapa saja yang terkuat di Suzuran sekarang. Tentu saja sesuai dengan versi dia. Yang pertama atau yang terkuat adalah Goura Tora. Yang kedua adalah Takagi Tetsuji. Yang ketiga Terashima Soshi. Yang keempat Honda Tamatsu. Yang kelima tentu saja yang buat heboh di hari pertama kepindahannya. Dia adalah Kaburagi Kazeo. Yang keenam Terada Shoji. Yang ketujuh Yamashita Kohei. Dan yang terakhir dan tidak terukur dan tidak tersentuh, dialah Hayashida Megumi yang sering dipanggil Rindaman. Lah, si Rindaman ini kok nggak lulus-lulus sekolahnya. Di Nakata Auto, Ken mulai bekerja dan dia berhasil menjual salah satu mobil di sana. Karena keberhasilannya, mereka pun mengadakan acara makan siang bersama. Tapi mereka dikagetkan dengan kedatangan Sota yang sudah terluka dan dia diantar oleh 3 orang. Mereka dari kelompok Otsu dari keluarga Sosu. Mereka melakukan bisnis daur ulang limbah, termasuk mobil bekas Nakata Auto untuk dijual ke Cina dan Rusia agar mendapatkan keuntungan yang besar. Dan bos mereka bernama Naraoka.
Di bar, Ogisu dan Kazeo membicarakan alasan Kazeo kalau dia tidak ingin bertarung karena dia tidak ingin bernasib seperti ayahnya yang meninggal saat bertarung. Datanglah pemimpin dari industri Kurosaki yang bernama Shibata Hiroki. Tiba-tiba datang Shigoro yang sudah berdarah. Dia terlibat perkelahian dengan Shibata and the gang. Kazeo yang melihat darah sontak teringat akan kematian ayahnya, membuat Kazeo mengamuk dan menghajar anak buah Shibata. Di tengah perkelahian, tiba-tiba terdengar sirine mobil polisi. Mereka pun kabur. Shibata mengajak Kazeo untuk keluar dari bar. Kazeo pun berlari mengikuti Shibata keluar dari bar. Dikiranya mereka bakalan duel. Ternyata mereka berdua ini malah berbagi udut bersama. Ken yang mengenal Naraoka pun mendatanginya dengan maksud meminta Naraoka melepaskan Nakata Auto. Tetapi Naraoka menolak permintaan Ken. Naraoka malah memperkenalkan Fujiwara Hajime. Di film ini dialah nanti yang sering membuat rusuh. Karena permintaan Ken ditolak, Ken pun berpamitan. Tapi saat mau pergi, dia bertemu dengan Kagami Ryohei. Ternyata waktu kecil Ken adalah penjaga Ryohei setelah ayah Ryohei meninggal. Tapi di sini si Ryohei tidak mengenali Ken. Dasar kacang lupa sama kulitnya. Di SMA Industri Kurosaki, mereka sedang melakukan audisi mencari anggota baru. Dan terpilihlah Kadozumi Kenichi dan Maruyama Kenichi. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan aksi geber motor oleh Fujiwara. Dia datang ke sana sengaja untuk memanas-manasi Shibata dan pamer kalau dia sekarang anggota Otsu. Di tempat lain, saat Kazeo dan kawan-kawan sedang mandi di pemandian umum, mereka dikagetkan dengan Goro yang sudah berdarah. Dia terlibat perkelahian lagi. Saat Ogisu ingin menantang mereka, ternyata yang mukul si Goro adalah para anggota Yakuza. Ken yang kebetulan berada di sana bersama Makise dan Sota merasa terusik dan marah. Tapi setelah melihat ternyata yang dilawannya adalah para Yakuza, mereka semua pun berlari kabur dengan telanjang. Esoknya Ken pergi ke Zuzuran untuk menemui Ryohei. Tapi bisa ditebak kalau Ryohei tetap tidak mau mengenalinya dan malah menyuruh Ken pergi. Bukannya pergi, Ken malah asik mengobrol sama Kazeo. Di tempat lain, Fujiwara dipukuli sama anak buah Naraoka karena dia berkeliling mengatasnamakan kelompok Otsu. Naraoka pun mengatakan ke Fujiwara kalau dia ingin membalas dendam, jangan setengah-tengah. Dan esoknya, Fujiwara diberi anak buah sendiri oleh Naraoka dan dia pun mulai melakukan aksi keributan dengan memukuli anak-anak Zuzuran yang dia temui. Tidak sampai di situ, dia juga memukuli anak-anak dari SMA Industri Kurosaki. Tidak hanya di Zuzuran dan SMA Industri Kurosaki, Fujiwara dan anak buahnya juga menyerang Nakata Auto. Beruntungnya, saat mereka menyerang di Nakata Auto, ada Ken dan Makise yang menghalangi mereka, sehingga kerusakan tidak terlalu parah. Setelah membuat kerusakan di Nakata Auto, Fujiwara juga menghajar Gora dan teman-temannya di dalam bus. Tapi di sini teman-teman Gora menghadang Fujiwara sehingga Gora bisa menyelamatkan diri. Gora pun mengadakan pertemuan dan di sana hanya Takagi yang bisa menyelamatkan diri. Sedangkan Honda dibawa sama Fujiwara. Sehingga teman-teman yang lain mendesak agar Gora bisa melakukan sesuatu. Tapi si Gora hanya terdiam tanpa keputusan yang membuat teman-temannya kecewa dan meninggalkannya.
Di SMA Suzuran, Kaseo dan kawan-kawan dikagetkan dengan kedatangan Honda yang sudah babak belur. Dia diantar oleh Shibata karena Shibata menemukan Honda tergeletak di SMA Industri Kurosaki. Naraoka yang kesal karena anak buahnya tidak bisa menghancurkan Nakata Auto pun menyuruh Fujiwara untuk membakarnya. Esoknya, Gaura seorang diri pergi mencari keberadaan Fujiwara. Dia pun menghajar satu persatu anak buah Fujiwara dan mempertanyakan keberadaannya. Dan salah satu dari mereka mengatakan kalau Ryohei tahu keberadaan Fujiwara sekarang. Dan tak diduga, Gaura mendapatkan serangan dan tusukan dari belakang oleh anak buah Fujiwara. Walaupun dalam keadaan terluka, Gaura kembali ke Suzuran untuk mencari Ryohei dan mempertanyakan keberadaan Fujiwara. Tapi Ryohei tidak mau menjawabnya. Dia malah menyerang Gaura. Saat duel, Gaura pun kalah dari Ryohei karena sebelum melawan Ryohei, dia sudah terluka. Dengan kemenangan Ryohei, dia pun menjadi yang terkuat di Suzuran. Di tempat lain, Shibata pergi menemui Fujiwara. Mereka pun duel adu kekuatan di sana, dan Fujiwara dengan sengaja mematahkan salah satu tangan Shibata. Di Suzuran, Ryohei yang sudah menjadi yang terkuat di sana menghadang dan menantang Kazeo. Tapi datang Ogisu yang membela Kazeo. Tapi si Kazeo malah nyelonong pergi meninggalkan Ogisu dan alhasil si Ogisu jadi sasaran pengeroyokan. Ogisu pun dibawa berobat ke rumah sakit dan tanpa berdosa si Kazeo juga di sana yang membuat kesal Ogisu. Dan saat Kazeo mau pergi, dia tidak sengaja bertemu dengan Shibata dan Gaura yang juga dirawat di sana. Dengan heran, Kazeo mempertanyakan dari mana mereka mendapatkan luka-luka itu. Shibata dan Gaura mengatakan kalau itu semua perbuatan Fujiwara dan Ryohei. Yang awalnya Kazeo tidak peduli, akhirnya dia menemui Ryohei dan mengajaknya untuk duel di atap sekolah Suzuran keesokan harinya. Fujiwara mengajak Ryohei pergi ke Nakata Auto yang mencoba untuk membakarnya. Tapi aksi mereka diketahui oleh Ken dan Makise. Ken yang mengenal Ryohei dari kecil mencoba untuk menyadarkannya dengan menyiram bensin ke badannya sendiri dan meminta Ryohei untuk membakarnya. Tapi Fujiwara tidak gentar, dia pun melemparkan korek api ke arah Nakata Auto dan membakarnya. Api pun mulai membesar dan membakar Nakata Auto. Ken dan Makise tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berhasil membakarnya, Fujiwara dan Ryohei pun pergi melarikan diri. Setelah kejadian itu, Ken menemui Kazeo dan dia meminta bantuan ke Kazeo agar dia menyadarkan Ryohei karena perbuatan Ryohei yang sekarang adalah salah. Esoknya, Kazeo berangkat ke Suzuran. Dia dihadang oleh Ogisu dan kawan-kawan. Kazeo pun juga dihampiri oleh anak-anak dari SMA Industri Kurosaki. Tidak ketinggalan, Gaura dan kawan-kawan juga datang menghampirinya. Mereka datang dan berkumpul untuk membantu Kazeo melawan Ryohei dan Fujiwara serta anak buahnya. Dengan muka garang, mereka bersama-sama berjalan ke Suzuran. Sesampainya di Suzuran, mereka sudah ditunggu sama Fujiwara. Akhirnya, pertarungan pun dimulai. Tentu saja diawali dengan teriakan khas Cross Zero. Akhirnya Gaura bisa berduel melawan Fujiwara.
Tapi karena Gora sebelumnya terluka, dia pun mulai terdesak. Tiba-tiba datang Shibata menantang Fujiwara. Walaupun dengan tangan yang digips dan berbalut perban, dia pun berusaha keras untuk melawannya. Di tengah pertarungan, tidak sengaja Fujiwara menarik baju Shibata yang membuat bekas luka bakar yang Fujiwara perbuat di masa lalu pun terlihat. Fujiwara yang melihat bekas luka itu pun menghentikan perlawanannya dan dia mengatakan tidak ingin melawan lagi. Kazeo yang berusaha menuju ke atap sekolah untuk melawan Ryohei dan dia dibantu oleh Ogisu sehingga Kazeo bisa pergi menemui Ryohei. Sampai akhirnya Kazeo bisa sampai ke atap sekolah yang sudah ditunggu sama Ryohei. Ryohei mengatakan kalau dia menang dia ingin Kazeo untuk menjadi temannya. Tapi Kazeo menolaknya dan akhirnya duel 1 lawan 1 mereka pun dimulai. Pertarungan mereka pun diakhiri dengan pukulan telak dari Kazeo yang mengenai kepala Ryohei yang membuat Ryohei pun terkapar. Dengan jatuhnya Ryohei berarti hasil duel dimenangkan oleh Kazeo. Ogisu dan Kazeo pun membawa Ryohei dan mengantarkannya ke Ken agar Ryohei bisa disadarkan oleh Ken. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Ken dan Zuzuran sambil ngudut bersama. Akhirnya Naraoka tertangkap dan dipenjara dengan tuduhan pembakaran, sedangkan Nakata Auto mulai bangkit kembali, tentu saja dengan Ken dan Makise di sana. Di akhir film diperlihatkan Kazeo mencoba melawan Rindaman dan disaksikan oleh teman-temannya dan film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita film Cross Zero Explode dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.